Oke, selamat malam kawan-kawan YouTube sekalian. Kembali lagi ketemu dengan aku Meldi Faganzai di Meldi for Channel. Oke, teman-temanku, kemarin aku sudah ngupload video ya di akunku yang menceritakan mengenai pekerjaan yang dibarengi dengan sikap senioritas ya. Bagi teman-temanku yang belum nonton, silahkan klik rekomendasi channel di atas, jadi teman-teman tidak ketinggalan video-videoku yang sebelumnya. Nah, dari video yang aku upload kemarin itu ada beberapa kawan aku yang memberikan sedikit saran ya atau komentar. Sombong amat. Nah, dia bilang aku menceritakan mengenai dunia pekerjaan yang dibarengi dengan senioritas, tapi aku tidak memberikan gambaran kenapa sih dia bisa senioritas. Tuh, bisa jadi dia itu diberlakukan tidak baik, tidak adil dengan atasannya. Hello, motherfucker. Nah, jadi dia memberikan masukan, coba buat channel tambahan yang isinya adalah mengenai orang-orang yang memiliki problem di dunia kerjanya. Misal dia itu mulai nggak semangat kerja. Kenapa sih dia nggak semangat kerja? Lalu frustasi. Nah, alasannya itu apa? Dan mungkin dia berpendapat aku harus nunjukin juga. Coba kita lihat dulu ya, kita bahas dulu kira-kira hal-hal apa saja yang biasanya membuat orang itu menjadi frustasi. Intinya kita coba untuk langsung lihat solusinya harus lakukan apa ya. Nah, kalau aku kutip sih ada 5 hal ya yang membuat orang frustasi di dunia kerja. Yang pertama yaitu adalah instruksi yang tidak jelas. Contoh, dia mungkin meminta laporan. Nah, laporan yang diminta itu berupa data, berupa dokumentasi, atau berupa presentasi. Nah, mungkin arahannya nggak jelas. Aku nggak menyarankan kawan-kawan itu untuk nanya langsung ya, Pak, sebenarnya arahan Bapak ini laporannya itu berbentuk apa? Enggak. Nah, aku juga pernah dikasih saran yang seperti itu ya sama temanku mengenai laporan kerja. Aku harus berbuat apa nih? Nah, dia jawabnya gimana? Udah, siapkan aja semua yang dibutuhkan. Kalau dia nggak minta apapun, siapkan aja dokumentasinya. Dia nggak minta, siapkan juga database-nya. Dia nggak minta juga, siapkan bahan PPT-nya untuk presentasinya. Jadi, ketika itu dia minta, kita sudah ready, kita sudah siap. Nah, aku dapat info seperti itu dari siapa? Tepatnya sama sahabat sekamarku ya. Lebih tepatnya kawan-kawan gibah di kamar. Yang kedua adalah dikasih kerjaan sedikit. Yang kedua itu dikasih kerjaan sedikit-sedikit, kayak cicilan aja ya. Nah, maksudnya apa? Dia dikasih kerjaan yang A tapi belum selesai, dikasih yang B belum selesai, disuruh lagi yang C belum selesai juga, dikasih lagi yang D. Tapi tiba yang A nggak siap, wah malah diomelin, malah dimarahin, dibilang nggak profesional kerja, malah nggak handal. Nah, gara-gara supervisi nggak dikerjakan, dimarahin. Tapi supervisi dikerjakan, target jadi nggak capai. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dulu. Atau kita harus mengkesampingkan apa kita harus mengenyampingkan supervisi dari yang A untuk mengerjakan yang B? Nah, kalau dari aku pribadi sih nggak ada yang aku pilih dan nggak ada yang aku kerjain ya. Seberat-beratnya pekerjaan, lebih berat jika dikerjakan. Enggak kayak gitu. Jadi kalau dari aku ya, mungkin kawan-kawan bisa memprioritaskan mana yang lebih urgent, mana yang duluan harus diprioritaskan. Semuanya itu pasti supervisi yang penting, nggak ada yang nggak penting. Pasti yang mereka suruh itu adalah hal-hal yang demi operasional. Nah, tapi yang mana yang harus duluan dilakukan? Kerjakan mana yang urgent terlebih dahulu. Yang ketiga ini hampir tidak mempunyai solusi kalau bisa dibilangnya, yaitu rekan kerja yang tidak bisa diajak kerja sama. Ini adalah hal ketiga yang membuat orang frustasi di dalam dunia kerja. Nah, kenapa sih dia bisa sulit untuk diajak kerja sama? Kalau aku pribadi mau ngajak teman-teman untuk introspeksi diri ya.
Bisa jadi ketika teman-teman ngajak dia kerja itu bukan dengan nada mengajak, tapi dengan nada perintah. Sehingga terjadilah di situ seperti kontra ya, di antara orang yang mengajak dengan orang yang diajak. Pandangan kita dia yang nggak bisa diajak kerjasama, tapi di pandangan dia kebalik. Justru kita yang tidak bisa diajak kerjasama dengan dia. Nah, solusi ringannya yang bisa aku sampaikan buat teman-teman apa? Mungkin coba dengan membantu pekerjaannya dia, kemudian kita ajak untuk membantu pekerjaannya kita. Nah, lalu yang keempat adalah atasan yang tidak mempunyai rasa empati. Teman-teman tahu ya empati itu apa? Empati itu adalah rasa dimana dia itu seolah-olah posisinya berada seperti kita. Nah, dia tidak memiliki rasa itu. Nah, kalau pandangan aku ya, menurut aku sebenarnya atasan itu bukan nggak punya empati, tapi karena dia pernah berada di posisi kamu saat dia menjadi bawahan. Dia ngerasa dengan posisi yang dia pernah rasakan, dia bisa kok capai target, dia bisa kok melakukan hal yang disupervisikan ke dia. Tapi ketika dia jadi atasan, kenapa dia memberikan supervisi tapi malah nggak dikerjakan? Terkesan dia itu hanya taunya nyuruh, membuat perintah tanpa membantu. Nah, solusinya apa? Sama seperti yang aku bahas di videoku sebelumnya ya, mengenai servis atasan yang baik. Lakukan aja semua supervisi yang diberikan ya, jangan ada yang ditolak ya, jangan ada penolakan lah intinya. Nah, mungkin yang bisa teman-teman lakukan itu adalah coba lebih melakukan pendekatan ya ke atasannya supaya dia itu mengerti. Mungkin program ketika dia masih bawahan dulu itu berbeda dengan yang terbaru, suasana yang terjadi, kemudian apa sih kendalanya, apa penyebabnya, dan dia bisa ngasih solusi. Yakinlah atasan itu pasti mampu memberikan solusi. Nah, yang kelima adalah job desk yang nggak jelas. Maksudnya apa? Mungkin jabatannya adalah seorang koki. Nah, tapi di balik itu dia juga ngantarkan makanan, dia jadi pramusajinya juga. Atau kebalik, dia seorang pramusaji tapi dia juga yang masak sebagai kokinya. Nah, mungkin kawan-kawan 5 hal inilah yang membuat senioritas itu terjadi. Kenapa ada orang baru tiba-tiba jadi atasan? Nah, kemudian dia yang senior diperintah sama orang yang baru. Seharusnya kalau teman-teman menyikapinya dengan sikap senioritas, disitulah sebenarnya titik dimana teman-teman sebenarnya sudah kalah. Karena apa? Karena enggak selamanya senior itu menjadi bukti kalau dia itu lebih berpengalaman, kemudian lebih mengerti pekerjaan itu, lebih handal dan lebih energik di dunia kerjanya. Enggak, bukan itu pembuktiannya. Seperti pengalaman pribadiku ya, waktu aku ditempatkan di luar kota dari kantor kerjaanku, atasanku di sana itu masih baru, masih junior lah kalau bisa dibilang. Nah, dari 41 atasan di sana ya, jadi di sana tuh ada 41 ya. Ada 41 area manager. Kalau secara global jabatannya disebut area manager lah ya, semua perusahaan. Nah, dari 41 area manager, dia adalah satu-satunya area manager yang paling junior. Nah, tapi di saat bulan penilaian, justru malah penilaian dialah yang terbaik dan malah dialah yang naik job class, bahkan dipromosikan untuk naik jabatan. 40 seniornya ini kemana? Kira-kira apa yang terjadi di balik itu? Ternyata yang 40 seniornya ini setiap kali diberikan supervisi sama kepala cabangnya, dia selalu mengatakan, aduh maaf pak, nggak sempat pak, ada target yang belum selesai, masih ada yang ku kerjakan ini. Nah, tapi atasanku yang junior tadi, yang satu orang tadi, setiap kali dikasih supervisi, setiap kali dikasih tugas yang di luar dari job desk-nya, padahal yang bukan tanggung jawabnya, dia selalu siap, selalu dikerjakan, selalu aja dia itu patuh dengan supervisi yang diberikan sama dia. Nah, yang 40 tadi targetnya selalu capai. Kenapa? Karena tidak mengerjakan supervisi yang di luar dari job desk-nya. Nah, atasan aku tadi targetnya nggak capai, target PIC-nya nggak capai. Orang yang target tanggung jawabnya nggak capai ini pantas untuk naik job class, untuk naik jabatan.
Tentunya enggak kan. Tapi realitanya terjadi. Kenapa kira-kira? Jawabannya cuma satu. Karena servis keatasan itu penting. Sekali lagi aku mengajak teman-teman di sini untuk saling mengingatkan, hilangkan sifat senioritas. Jangan ada senioritas lagi dah. Profesional bekerja, karena pada intinya bagus atau nggak bagus kinerja kita itu semuanya dinilai dari apa yang kita lakukan, ya, bukan dari segi senioritas kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat teman-teman untuk video kali ini ya. Mungkin kalau teman-teman suka silahkan subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Aku Meldi Faganzai, Meldi for Channel.